Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Afandi Channel dan seluruh penonton semuanya, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Benar kata pepatah yang selama ini kita dengar, jika gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Kiranya pepatah ini tepatlah bagi jamaah Wahabi yang komentar ini. Karena guru-gurunya suka mendustakan baik Imam Syafi'i, Imam Madhab, Ashab Syafi'i, bahkan kadang-kadang mereka itu mendustakan ulama-ulama mereka sendiri. Bahkan jika tidak tahu, mereka itu mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat. Sebenarnya mereka itu tidak tahu seberapa sih mereka hafalannya terhadap hadis-hadis itu. Seberapa sih mereka itu menelaah, membaca kitab-kitab karya ulama, bahkan karya ulama mereka sendiri, kebanyakan mereka itu tidak tahu. Nah, seperti contoh ini, yang komentar ini, dia mengikuti jejak ustadz-ustadznya yang suka berbohong. Nah, kali ini, bocil Wahabi ini berbohong mendustakan Imam Ghazali rahimahullah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, yang mana itu adalah ulama sanjungan mereka sendiri. Baik, mari kita baca apa komentar jamaah Wahabi yang mengikuti jejak ustadz-ustadznya ini, yakni suka berbohong dan suka berdusta. Ini komentarnya ketika saya membahas Ustadz Yazid Jawas, mengomentari videonya Ustadz Yazid Jawas tentang ilmu laduni. Apa komentar yang bernama Stephen ini? Afandi, antum harus belajar lagi biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu an. Jadi saya disuruh belajar lagi. Saya ndak usah suruh Anda, Pak. Saya tiap hari itu buka-buka referensi terus. Entahlah kalau Anda. Jadi saya ndak usah disuruh Anda. Lanjut ya. Siapa beliau awalnya? Sama seperti Imam Ghazali radhiyallahu an. Beliau itu awalnya aliran tasawuf, seperti kitabnya juga Ar-Ruh. Setelah bertemu dengan Ibnu Taimiyah, baru dia kembali ke akidah ahli sunnah wal jamaah. Belajar lagi, baru koreksi orang. Itu katanya dia. Saya disuruh belajar lagi. Jangan memperlihatkan kebodohan. Begini Pak, biar ketahuan siapa sebenarnya yang berbohong, siapa sebenarnya yang bodoh. Mari kita live. Kalau Anda punya keberanian, saya tantang Anda untuk live ya. Mari kita buktikan apa benar kata-kata Anda bahwa Imam Ghazali itu awalnya adalah aliran tasawuf, kemudian ia rujuk kembali ke manjat salak seperti Anda itu. Buktikan di mana kitabnya Imam Ghazali yang merujuk kata-katanya sendiri, bahwa kitab-kitab ini yang dikarang sebelum ia tobat, katakanlah ia sebelum tobat. Jangan hanya asal ngomong Anda, buktikan. Jadi harus ilmiah Anda, komentar harus dibuktikan dengan referensi. Bukti yang otentik dari kitab keterangan Imam Ghazali sendiri bahwa dia telah tobat, rujuk yang kata Anda kembali ke manhaj salak itu Pak. Termasuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang Anda sebutkan kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu Anda tahu, Anda punya kitab Ar-Ruh ya. Mari kita bedah kitab Ar-Ruh itu. Nah, kalau sekarang kitab Ar-Ruh itu dikarang oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah sebelum ia bertemu dengan Ibnu Taimiyah, sebelum ia tobat, silahkan buktikan. Datangkan kitabnya Ibnu Qayyim yang mencabut semua kata-katanya.
yang mencabut semua kitab ini yang saya karang sebelum saya taubat. Katakanlah begitu. Padahal kalau kita cocokkan Pak Stephen ya, ingat Pak Stephen, kalau kita cocokkan antara kitab Ar-Ruh dan kitabnya Ibnu Taimiyah sebagai gurunya sendiri, yaitu kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan Majmu'atul Fatawanya itu, di situ jelas-jelas Ibnu Taimiyah hampir sama kitab-kitabnya Pak dengan kitab Ar-Ruh, yaitu membahas tentang sampainya pahala bacaan orang yang masih hidup ini terhadap orang yang telah meninggal dunia. Begitu. Jadi Anda harus membuktikan. Silakan, saya tunggu Anda referensinya. Kalau bisa kita live, biar kelihatan. Saya biar lihat Anda itu membaca kitab seperti apa. Kitab apa Ibnu Qayyim yang membahasnya. Bahwa dia rujuk dari sebelum bertemu Ibnu Qayyim ya. Ibnu Taimiyah kitab-kitabnya itu dirujuk. Bahwa yang betul begini. Termasuk Imam Ghazali radhiyallahu an. Termasuk Imam Ghazali rahimahullah juga. Yang kata Anda itu aliran tasawuf pertama kali, kemudian kembali ke manhaj seperti manhajnya Anda. Kalau hanya ngomong seperti itu, anak kecil juga bisa. Jadi sesuatu bisa dibuktikan keilmiahannya. Kata-kata Anda itu bukan berarti dusta, bukan berarti tuduhan belaka terhadap dua ulama ini. Kita buktikan Pak, ya. Buktikan bahwa Imam Ghazali dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini, kitab-kitab sebelumnya sebelum tobat katakanlah itu salah, harus dibuktikan loh. Buktikan kitab aslinya, jangan karangan Anda, jangan karangan ustadz-ustadz Anda yang saya butuhkan. Tapi kitab adalah kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau orang-orang setelahnya, murid-muridnya paling tidak Pak ya. Yang menyebutkan bahwa Ibnul Qayyim ini tobat dari awalnya sebelum Ibnu Taimiyah, bahwa Imam Ghazali rahimahullah ini tobat membuang semua kitab-kitab tasawufnya itu ya. Saya tunggu hal seperti ini. Kalau Anda punya keberanian dan punya kejantanan serta Anda itu bukan banci Pak, hari kita live. Kapan kita live? Saya ingin tahu bagaimana Anda itu membahas, membedah kitab-kitab ulama yang telah Anda sebutkan, yakni Imam Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa mereka itu telah rujuk kembali ke manhaj salaf kata Anda itu ya. Jangan-jangan itu hanya tuduhan Anda belaka karena Anda mengikuti ulama-ulama Anda seperti itu. Jangan-jangan Anda itu hanya mendengarkan hasil lisannya ulama-ulama Anda, ustadz-ustadz Anda. Telinga Anda hanya mendengarkan, bukan membaca sendiri Pak ya. Saya tunggu respon atau komentar Anda atau kesanggupan Anda untuk membaca kitab-kitab yang telah saya sebutkan itu, yakni kitabnya Ibnul Qayyim dan kitabnya Imam Ghazali, atau paling tidak murid-muridnya ke bawahnya yang menjelaskan bahwa mereka berdua itu telah taubat. Katakanlah, saya katakan taubat, katakanlah sebelum beliau itu merujuk, sebelum beliau itu bertemu Ibnu Taimiyah, katakanlah beliau itu sesat aliran tasawuf. Nah, setelah itu bertemu dengan Ibnu Taimiyah, nah buktikan Pak ya. Saya tunggu pembuktian dari Anda. Kalau tidak berarti Anda itu asbun pembohong.